Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para pencinta ilmu yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penyelesaian syarat-syarat barang yang boleh diperjualbelikan. Dan kita juga sudah menyinggung secara umum hak untuk membatalkan akad jual beli. Hak untuk membatalkan akad jual beli. Nah, dalam bahasa Arab, akad untuk membatalkan jual beli ini namanya khiyar. Khiyar. Khiyar itu kan artinya memilih. Ya, memilih. Memilih untuk melanjutkan akad atau tidak melanjutkan akad. Nah, kapan seseorang boleh membatalkan jual beli? Yang pertama, jarak. Aturan tetap ya, setiap Jumat aturan tetap jarak. Kesudu isti. Cepatlah Ustaz gendong boleh. Geser kembali. Terus. Coba babisi ali terang. Lah terang geser sikit lagi. Lelok duduk. Lelok duduk. Tu buah baju tangga. Itu. Nah, jadi ada namanya apa? Hak untuk membatalkan akad jual beli. Kapan ada hak untuk membatalkan akad jual beli? Ini sudah terjadi nih ijab kabul. Hak untuk membatalkan akad jual beli yang pertama namanya khiyar majlis. Apa itu khiyar majlis? Hak untuk membatalkan akad jual beli ketika pembeli dan penjual belum berpisah. Ya, masih sama-sama berada di tempat mereka melaksanakan akad jual beli tadi. Nah, prakteknya seperti ini. Coba badan sehat ke sekolah. Jual beli ko praktek. Ya. Lepiti. Ada biar kalau ada betul. Dari bos. Misal ya. Cik piti kalau. Nyaman jual ya. Contoh ya, nyaman jual ya. Mbok ingin membeli ya. Bara iya cik ko? Ibu, Pak. Sibu. Tak saja sang kira. Kali 5.000 ya. Beli cik. Kan alun berpisah lah kok. Masih sama-sama berada di majlis. Cik mbok. Ndak jadi deh. Ndak jadi. Ndak do aib do Bapak Ibu. Aibnya ndak ada. Ini air aman. Tapi kalau seseorang masih berada di sini belum berpisah, maka masih ada hak untuk membatalkan akad jual beli. Silakan duduk. Ibu aku cak beli budak balik petang. Jelit. Itu namanya khiyar majlis. Khiyar majlis. Yang kedua namanya khiyar aib. Nah, kalau khiyar aib ini terjadi boleh walaupun sudah pulang. Walaupun sudah 10 hari sejak pembelian. Ya, walaupun 10 hari sejak pembelian. Kalau zaman dulu contohnya beli buku. Ya, beli buku ternyata hilang halaman 1.
hilang halaman cie, beli buku. Atau contoh membeli baju, ternyata robek, mungkin dia langsung pakai. Hari ini dia beli baju, rencana dipakai bulan depan. Pas bulan depan baru baju itu dibuka, diperiksa, ternyata sakunya sobek. Nah, boleh akad itu dibatalkan walaupun sebulan setelah itu. Kalau ada aib. Dan aibnya itu mesti aib yang ada sejak sebelum akad jual beli terjadi. Ya, jangan barangnya kita beli aman, barangnya kita beli selamat, pas dibawa pulang dimakan tikus. Bawa ke kedainya beli. Kau bakok baju cabiak kau. Itu yang salah kita, bukan penjual. Ya, aib yang sudah ada oleh penjual sejak sebelum barang itu dijual baru sah untuk dikhiar aibkan. Ini berbeda dengan garansi. Ini berbeda dengan garansi. Kalau garansi itu janji itu. Doman, apik je lah. Sekolah. 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 Bawa tas tu. Duduk sekarang. Di muka. Tu. Nah. Soliter. Nah, itu namanya khiyar aib. Sabulan jadi, 10 hari jadi. Nah, ada beberapa perkara yang mungkin bagi sebagian orang dianggap aib, bagi sebagian orang dianggap bukan aib, ya. Kalau kita misalkan menemukan aib yang tipis, aib yang tidak jelas, walaupun penjual memberikan hak kepada kita untuk membatalkan akad jual beli, dan kita terima tetap barang tadi, itu berarti kita sama saja dengan bersedekah. Ya, khiyar. Kita tidak lakukan khiyar itu berarti kita sama saja dengan sedekah. Dapat pahala, yuk. Itu yang kedua namanya khiyar aib. Yang ketiga namanya khiyar syarat. Nah, ini yang kemarin belum kita sebutkan syarat-syaratnya. Apa itu khiyar syarat? Contoh prakteknya, seseorang membeli baju, kemudian dia katakan kepada si penjual, ini baju untuk anak saya, kalau bajunya tidak muat atau bajunya tidak cocok, bolehkah saya kembalikan lagi baju ini? Kalau tidak cocok bajuku untuk anak ambo balian bajuku balik. Yo. Nah, itu namanya apa? Syarat. Ada syarat di situ. Syaratnya apa? Kalau bajunya tidak cocok. Sebenarnya kan baju cocok atau tidak cocok itu bukan aib, Pak. Bajunya tidak sobek, warnanya aman, jahitannya aman. Tapi karena ada syarat tadi, walaupun itu bukan aib dan disepakati oleh penjual dan pembeli, maka boleh saja nanti akad itu dibatalkan kalau sesuai dengan syarat yang disepakati di awal. Apa syaratnya tadi? Kalau baju ini tidak muat, begitu prakteknya. Jadi dibawanya pulang baju tadi, dicubuannya ke anaknya, kiranya tidak tamuik, baliknya ke kadai, baliknya baju, boleh. Ya, itu namanya khiyar syarat. Nah, tapi khiyar syarat ini ada pula syaratnya. Jadi tidak serta-merta boleh seperti itu, tidak. Apa saja syaratnya khiyar yang ketiga ini? Syaratnya adalah mudah atau temponya itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Berarti barang yang kita beli tadi, kalau tidak tamue nanti ambo balian yo, mambaliannya tidak boleh lebih dari 3 hari. Kadang-kadang yo momen orang menjual kok momennya pula. Nyo membeli baju sekolah anaknya 2 hari menjelang tahun ajaran baru. Nyo membeli baju sekolah anaknya 2 hari menjelang tahun ajaran baru contoh. Kalau nak temui ambo baliannya gitu. Jadi lah dibawanya baju ko pulang di baliannya seminggu kemudian. Baju nan di balian seminggu kemudian ko lei kata jual tidak. Payah jadinya. Sebab musim penjualan bajunya sudah habis, lewat. Maka Islam memandang maslahat penjual juga, bukan cuma maslahat pembeli. Maka diberikan syarat apa tuh 3 hari.
Kalau misalkan lebih dari 3 hari dan disepakati oleh penjual, maka itu namanya iqalah, dan itu dapat pahala penjual. Namanya iqalah. Nanti kita bahas juga namanya iqalah. Pakai qa. Iqalah. Ya. Itu yang pertama. Mudahnya, waktunya tidak lebih dari 3 hari. Dan 3 hari itu harus berturut-turut. Tidak 3 hari kerja ya. Kurang dulu 3 hari kerja. Baralamu baju ambo selesai 7 hari. Kiranya lah 7 hari payawak ke situ baku alun selesai aja baju ambo. Keceknya 7 hari kerja. Kalau 7 hari kerja berarti 7 minggu. Awak nak do kalau fikih kau nak do cerita Pak. Sabtu, Minggu, Jumat tetap dihitung. Nah, jadi 3 hari ini bagaimana? Termasuk hari-hari libur. Tak ada urusan. Ya. Nah, itu namanya apa? Khiyar syarat. Nah, sekarang ada lagi. Namanya apa? Membatalkan akad jual beli walaupun tanpa kriteria-kriteria yang kita sebutkan di depan ini. Ya. Nah, tapi akad jual belinya batal, bukan khiyar. Apa namanya? Iqalah. Ya, iqalah. Iqalah itu apa? Iqalah itu salah satu orang yang berakad mengabulkan permintaan pihak satu lagi dalam membatalkan akad jual beli. Bukan cuma pembeli, boleh jadi penjual. Boleh jadi penjual. Ya, ada orang menjual mobil. Ada orang menjual mobilnya. Kemudian ternyata malamnya kena riaknya di bininya. Aku dah jual tu waktu. Tu jual ke pai, wak kan tak perlu mana pitih malah udah jual tu ke. Teleponnya lah balik nan membeli tu ko. Dah nak jadi yang mau jual tu ko dah. Kena riak wak di orang rumah. Contoh ke. Berarti dalam hal ini yang menyesal membeli, yang menyesal melakukan jual beli siapa? Penjual atau pembeli? Penjual. Maka ketika si pembeli mau membatalkan akad jual beli, ayolah besok mau balian atau balik lo pitih hambore. Jadi, maka ketika itu pembeli sama dengan bersedekah. Pahala sedekah. Sama dengan penjual. Ada orang, kita contohkan kemarin, harusnya dia membeli popok ukurannya L. Ternyata tabali deknya ukuran M. Apakah ini barangnya aib? Enggak, barangnya tidak rusak, barangnya tidak ada cacat. Yang cacat apa? Si pembeli yang cacat, bukan barangnya. Karena dia tidak teliti dalam membeli. Nah, dalam kondisi seperti itu bagaimana? Andai si penjual mau membatalkan akad jual beli, itu namanya iqalah. Iqalah. Dan iqalah itu sama dengan bersedekah. Jadi namanya bukan khiyar lagi, itu namanya iqalah. Akunan pemurah penjual, pemurah pembeli, salah satunya prakteknya seperti ini. Itu boleh ya, boleh. Karena keumuman hadis Nabi SAW, man nafasa an muslimin, itu contoh dalil yang menganjurkan kita untuk memudahkan urusan orang lain, memudahkan urusan saudara kita. Nah, malam ini kita lanjutkan membahas tentang praktek-praktek jual beli yang boleh dan praktek-praktek jual beli yang tidak boleh. Ya, praktek jual beli yang boleh dan praktek jual beli yang tidak boleh. Yang pertama, contoh praktek jual beli yang mungkin lain daripada yang lain tapi boleh, apa namanya? Tauliyah. Tauliyah. Tauliyah itu apa artinya? Mewakilkan akad kepada orang lain. Tukang pakang. Nah, kemarin kan kita bahas, Nabi SAW katakan, la tabi' ma laysa indak. Tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Tapi kalau si pemilik barang itu mewakilkan barang itu kepada kita, maka kita berhak untuk menjual barang tadi. Ya. Nah, kalau dalam praktek-praktek umum kan contohnya orang membuat tahu diletaknya di lapau di kantin sekolah. Ya, orang buat bakwan diletaknya di kantin sekolah.
Kok sabanannya hitung-hitungannya agak rumit kok Bapak Ibu. Sebab masalah pembagian aratunya nanti, pembagian biaya dan segala macamnya. Ya. Kalau biasanya kan orang malataan aragonya para 800. Nah, lapau menjual 1000 seperti itu. Itu sabanannya tetap ada gharar. Ghararnya di mana? Ghararnya karena ada untung Rp200 tadi itu lu jaleh le. Ya. Kalau di kecian SEO berarti SEO-nya enggak jaleh. Kalau di kecian orang ko diupah berarti upahnya alun jaleh. Nah, tapi kalau misalkan kita bawa nanti akadnya kepada akad muzaraah, barangkali akad seperti ini juga diperbolehkan. Kan mode itu ya, walataan barang di kedai, kemudian barata jua tinggal di kedai sekian. Kalau barangnya enggak habis, wak bawa pulang balik kan serupa itu, Pak. Ya, kan seperti itu. Nah, itu kalau misalkan pakai akad tauliyah, perwakilan boleh. Dan perwakilan itu bisa pakai upah, bisa pula tidak pakai upah. Yang pertama itu. Kemudian apa lagi? Murabahah. Nah, murabahah ini akad praktek jual beli bertingkat, dan ini yang banyak dipakai di bank-bank syariah untuk menghindari riba dalam pinjaman konsumtif. Orang minjam uang ada dua macamnya. Yang pertama pinjaman produktif, yang kedua pinjaman konsumtif. Pinjaman produktif itu bagaimana? Dia pinjam duit untuk membuat usaha. Dia pinjam uang untuk buat usaha. Kalau kita meminjamkan uang kepada orang lain agar dia bisa berusaha, boleh tidak kita minta laba, Pak? Wak modali orang menggalih kah? Boleh tidak wak minta labunya? Boleh ya? Boleh. Itu namanya awak ndak meminjamkan pitih sabanannya, namanya awak magiah modal. Magiah modal. Orang kalau magiah modal tujuannya untuk apa? Untuk abalabo. Beda dengan pinjaman konsumtif. Dipinjamkan uang untuk apa? Membayar anak sekolah. Pinjamkan pitih mengalah 2 hari ndak makan. Itu namanya pinjaman konsumtif. Dan dipinjamkan untuk anak dimakan. Itu contoh beda tuh. Kau minjamkan pitih untuk usaha. Nah, kalau di bank syariah, dalam prakteknya, kalau ada orang meminjam duit untuk usaha, kalau di bank syariah, maka akadnya namanya qirat, ya, atau mudharabah. Jadi bank bertindak sebagai pemodal, dan orang yang meminjam bertindak sebagai pengembang modal. Nanti modalnya dikembalikan, sisa laba bersih. Laba bersih inilah yang kemudian dibagi antara orang yang mengembangkan usaha dan juga orang yang memberikan modal. Nah, tapi kalau misalkan orang meminjam ini tujuannya untuk konsumtif, membeli onda, tidak boleh ada, Pak. Karena Nabi SAW katakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik laba, menarik keuntungan, maka dia adalah riba. Pinjam pitih ke bank, 20 juta. Untuk apa? Untuk membeli motor. Oke, kecik bang. Nanti bayar 22 juta ya. Itu riba. Itu namanya riba. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak jatuh pada riba? Nah, ini namanya murabahah. Ya. Bagaimana praktek murabahah? Praktek murabahah ini ikut terserah ya, masalah karateh, masalah suri, namun segala macam itu namanya apa tuh? Itu syarat-syarat legal. Kini awak membahas syarat-syarat halal. Syarat halalnya bagaimana? Kita datang ke bank melapor, saya mau membeli mobil, saya mau membeli motor dari dealer ini atau dari orang ini. Oke, kata bank. Nah, kemudian bank pun membelikan mobil itu untuk kita. Jadi bank pergi ke dealer tadi, dibelilah oleh bank motor tadi. Berapa harga motor? Misalkan 20 juta. Berarti motor itu jadi milik siapa, Pak? Bank punya. Kemudian oleh bank dijual bank itu kepada kita. Ya, dijualnya Honda tuh kawak. Berapa dijualnya kawak? 22 juta. Cicil selama 1 tahun. Boleh enggak tuh? Boleh. Nah, enggak boleh, Pak. Pinjamnya pitih ke bank 20 juta. Dibaliannya Honda, nanti bayar ke bank 21 juta. Nah, coba perhatikan kayak angkonya beda, Pak. Tadi dia
kalau di bank syariah yang membelikan mobil itu atau membelikan motor itu, balinya 20 juta, dijual kawak 24 juta. Anggap dijual kawak berapa? 24 juta. Itu sah atau tidak sah tuh? Sah. Sebab namanya jual beli apa? Batingkik murabahah. 2 kali akad jual beli. Pertama antara dealer dengan bank, yang kedua bank dengan kamu mana? Itu namanya murabahah. Nah, tidak boleh itu Pak. Kuah. Dipinjam uang ke bank 20 juta, dibeli motor. Pinjaman 20 juta, bayar ke bank 21 juta. Mana lebih balabo kalau bagi awak nan meminjam pitih? Nan pertama atau nan kedua? Nan pertama bayar 24 juta, nan kedua bayar cuma tapi nanti riba, nanti indah. Orang kadang-kadang membandingkan antara bank syariah dengan bank konvensional, di angku-angku tuh. Ustaz, bank syariah kok lebih mencakik lo daripada bank konvensional le Ustaz. Encak bank konvensional, ini masalahnya ndak angku tuh Pak Ibu. Kalau angkanya memang barangkali bank syariah itu lebih mencakik, bahkan meminjam pitih ke kawan mungkin lebih mencakik daripada meminjam kur le. Cobalah. Kawan memodali kita untuk beternak ayam. Kawan minta berapa labo setiap bulan? 50%. Contoh. Misalkan setiap bulan kita punya laba sekitar 8 juta. Kawan minta berapa berarti? 4 juta. Itu kalau kawan memodali awak. Tapi kalau bank kur, berapa dimintanya? Mungkin 2%. Berarti kalau laba awak anggap kini setiap bulan laba kita 8 juta, berarti bank minta berapa? 2 kali 8 160 ribu. Mana nancak berarti? 4 juta. Batu. Sebab akadnya bukan akad riba. Bakallah rapi lo balik. Sekolah. Capek lah, lama lah, emosi sampai. Duduk situ, tengah. Bawa tas tu. Jangan mausuh jalan tagak, elok. Kirim ke barak militer ke DM boleh. Duduk. Itu namanya apa tuh? Murabahah. Jadi masalah jual beli ko Bapak Ibu jangan cuma memikir pitihnya, jangan cuma berpikir labonya, tapi pikir akadnya sah atau tidak. Ada cerita cik, ambo tunjukan ke Bapak Ibu ya. Sebenarnya cari duit itu gampang kalau kita tidak memperhatikan halal dan haram. Bagi contoh. Ambo ingin menjual rumah. Harga rumah ko 1 miliar. Harga rumah ko berapa? 1 M. Lah ambo iklankan tak ada orang amuah membeli. Tapi kemudian ambo tukar caronyo. Caronyo ambo jual lotre. Harga lotre ko 100 ribu. Kecil ambo nan manang lotre nanti dapat rumah. Nan manang lotre dapat rumah. Berapa harga lotrenya Pak? 100 ribu. Kalau 10 orang nan membeli dapat ambo 1 juta. Kalau 100 orang membeli dapat 10 juta. Kalau 1000 orang membeli dapat, kalau 10.000 orang membeli dapat, kalau 20.000 orang membeli ambo dapat. Coba bayangkan penduduk Pekumbuh aku berapa? Orang kan ingin punya rumah, kau lasuh lama 100 ribunya. Kalau misalkan menang, maka awak dapat rumah senilai 1 miliar. Tapi ambo tadi menjual rencana barangnya 1 miliar. Kini orang nan membeli lotre bara orang 20.000 orang. Contoh. Berarti ambo dapat piti bara 2 miliar. Tuh, ya kalau misalkan awak sekedar ingin mencari uang tanpa memperhatikan halal dan haram. Atau contoh ambo ingin menjual Honda. Bara harga Honda 20 juta. Harga Honda 20 juta. Ambo jual voucher, ambo iklankan di Facebook. Ambo menjual lotre, sianan manang lotre, makonyo dapat Honda. Bara harga lotre cek 10 ribu.
10.000. Ya. Nan satu membeli barang orang 100.000 orang atau 10.000 orang. Ya nak orang penduduk Pekumbuah ko lasuh lama 10.000 bisa dapat onda. 10.000 bisa dapat. Tapi nan dapat onda pada orang sebenarnya. Tapi nan kalau apiti 10.000 kan merasa nak rugi. Alah sekali-sekali 10.000 kau kan tak barah. Ayam geprek cieknya kan. Sia tahu nan ayam geprek ciek ko hadiahnya onda kan. Tapi nan ambo nan menjual dengan 10.000 tadi 10.000 kali 10.000 lah berapa? Lah 100 juta dapat. Padahal onda tadi nilainya berapa? 20 juta. Itu contoh. Kalau ingin capek kayo gampang. Jadi bandar judi. Ya. Tapi doso. Tapi penyawa orang Islam ke Bapak Ibu tidak sekedar mencari kayu saja. Awak mencari apa? Mencari nan halal. Makanya wajar orang-orang kafir itu kaya daripada orang Islam. Kenapa? Karena pintu rezeki orang Islam itu cuma pintu halal. Tapi kalau orang tidak Islam pintu rezekinya dua. Pintu halal masuk, pintu haram juga masuk. Ya. Jadi jangan kau dibanding-bandingkan Ustaz, payahnya kayu jadi orang Islam. Memang payah kayu jadi orang Islam. Nabi SAW pun katakan, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Sebab orang-orang kafir nak ada alasan untuk berhenti mengejar dunia. Kalau orang Islam ada alasan berhenti mengejar dunia. Ndak punya wak, jadi kaca tu orang Islam tu. Orang-orang lain tidak ada aturan. Ya, no respect between thieves. Itu artinya. Tidak ada kehormatan antara pencuri. Orang Maliang je orang Maliang tak ada. Ya, orang Maliang je orang Maliang itu tidak lama lalu. Tak ada rasa hormat. Nah, makanya ini hati-hati betul ya. Jangan dibandingkan akad syariat dengan akad non syariat itu berdasarkan labanya. Karena memang akad syariat itu sekilas menurut kita akan menyebabkan banyak kerugian. Akan tetapi yang kita bandingkan adalah bagaimana keselamatan kita nanti di akhirat dengan melaksanakan akad-akad ini. Ini akadnya aman atau tidak? Kalau tidak aman, jangan lakukan. Nah, karena kita membahas tentang akad-akad yang berbahaya, malam ini kita lanjutkan. Akad-akad yang tidak boleh dilakukan. Akad-akad jual beli, contohnya yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, menjual susu yang belum diperah. Wak menjual susu Jawi. Atau ada orang lewat nampak dia kambing awak, gadang susu kambing kau. Keciknya mau beli susu kambing kau lah 30.000 deh. Sadonya isinya. Sado isi kambing kau mau beli berapa ceknya? 30.000 keciknya. Keciknya serupa itu. Itu sah tak? Tak. Kenapa tidak sah? Karena isi susu itu alun tahu bara banyak atau seketiknya. Susunya bentuknya kadang ketika diambil kiranya bisa jadi kemasan menipu. Sama aja ciki-ciki kadang-kadang. Ciki-ciki itu bungkusnya kadang tapi isinya angin banyak. Angin banyak. Namanya nan ciki-ciki kan nan bentuk tabuang tuh. Itu baru panuah tuh. Nak cerita saja batu tuik deteh untuk tabuang tu. Ini mesti tato ya. Itu baru full tu. Anginnya kurang. Ya, tapi untung lagi bueknya berat bersihnya bara. Kau susu kambing tak ada berat bersihnya sinan do. Orang lalu nampak susu kambing banyak tak ada tulisan neto, tak tahu apa. Lalu bagaimana caranya? Ambil dulu susu itu baru kemudian dijual. Ya. Sama prakteknya dengan orang yang membeli bulu domba. Kalau kita kan tidak ada praktek bulu domba itu dipintal menjadi benang wool, tidak. Kalau orang-orang membeli bulu domba juga seperti itu. Bagaimana prakteknya? Tidak sah membeli bulu domba dan masih laki di domba tadi. Tapi kalau akadnya diganti boleh. Saya beli bulu domba ini ya per gramnya atau per kilonya saya hargai 10.000, itu boleh. Jadi setelah dicukur ini domba, ditimbang bulunya, dapat hasil 10 kilo, baru bayar. Boleh.
Tapi kalau dimutlakkan, saya beli semuanya seharga ini, tidak boleh, tidak sah. Kenapa? Karena duitnya jelas, tapi barangnya tidak jelas. Itu yang pertama. Ya, itu namanya al-jahalah. Kemudian praktek ini juga sama untuk jual beli buah yang masih ada di pohon, dan itu sudah kita bahas sebelum ini. Buah yang masih ada di pohon itu tidak sah diperjualbelikan. Sudah masuk isya belum? 4 menit lagi. Kita ini iqamah. Lah, jual beli buah di pohon tidak sah, kecuali kalau buahnya sudah tampak. Kalau buah sudah tampak bisa dihitung atau bisa diperkirakan. Ya, buah sudah tampak. Kalau masih bunga tidak sah. Kalau masih putih belum sah. Tapi kalau sudah tampak mangka buahnya lah bisa diambil, budus shalah, maka itu sah. Ya. Kemudian apa lagi yang tidak boleh? Jual beli judi. Ada namanya jual beli muqamarah, yaitu jual beli judi. Apa contoh jual beli judi ini? Contohnya pakai batu. Ya. Contohnya pakai batu atau pakai spidol. Ya contohnya. Suka. Praktek karena lalu lah praktek. Ambo menjual kain. Ambo menjual kain. Kain panjangnya segiko gua. Lah para piti. Nggak, iya nggak usah cecak salah. Lah prakteknya siapapun yang membeli kain Juambo harganya flat, harganya 100.000. Bara panjang kain dapat 100.000, seberapa jauh kamu jatuhkan spidol ini? Dorean. Nah, kalau jatuh enggak jadi dapat. Contoh. Kalau jatuh spidol kau enggak jadi dapat. Cuma 100.000. Berarti segiko panjang kain ambo potong siko. Siko. Tiba kawannya. Lah, cepatlah. Ambo minta lo 100.000. Dorean spidol kepada jauhnya. Segiko. Pitih nan dibayar sama-sama 100.000. Tapi panjang kainnya apa beda? Saya nambah untuang. Ulang beli. Untuang aja baru. Lah, dua. Nan manggalih nambah untuang enak. Itu namanya apa tuh? Muqamarah. Ya, ada judinya. Kemudian apa lagi yang tidak boleh? Dua akad jual beli dalam satu akad. Dua akad dalam satu akad. Apa contohnya? Contohnya mereka dua akad dalam satu akad tu arago batukar di tengah jalan. Pak, kalau Pak bayar ke? Ustaz, ambo membeli buku Ustaz ya, jadi Pak. Tapi ambo bayar minggu besok, jadi Pak. Itulah sudah akad jual beli kau ambo bagi buku ke Pak. Kau Pak, apa janji bayar minggu besok yo? Kalau tak lambat apa sehari harganya jadi 2 kali lipat. Itu nak boleh. Ya, berarti dalam praktek jual beli yang tadi berapa harganya? 2 harga. Bayar pas seminggu harganya sekian. Kalau tak lambat sehari harganya sekian. Itu namanya apa tuh? 2 akad jual beli dalam satu akad. Tak boleh. Nah, ini berbeda dengan penawaran Bapak Ibu. Kalau misalkan dari awal sudah disampaikan, Pak, kalau Bapak beli kontan harganya 1 juta. Kalau Bapak beli kredit harganya 1.200.000. Itu belum akad. Itu baru namanya penawaran. Baru kemudian dipilih oleh si pembeli. Oke, saya mau beli kredit Ustaz. Jadi Pak, bayar 1.200.000 ya Pak. Jadi. Berarti harga yang dibayar itu jelas atau tidak jelas? Jelas. 1.200.000. Ikut sama saja prakteknya dengan contohnya orang dahulu membeli parabola. Ya, ada orang beli parabola. Pak, Bu, ikut parabola, kayak Bu bawa langsung kini atau kami pasangkan? Kan begitu. Atau kami membawaan. Kalau kami membawaan tambah casnya 1 juta. Mahal mana? Berapa tambah cas biasa? Lo parabola masang 20.000 beli simin saja lah barang. Oh iya zaman kini parabola ketek. Iya, susu parabola kadang.
Ini parabola sedang kualinya Bu ya. Ya, jadi ditanya oleh orang kadai kok, kalau kami yang memasangkan parabola harganya sekian. Kalau apa yang masang surang harganya sekian. Mana napak pilih? Itu kan belum akad namanya. Itu masih apa? Penawaran. Penawaran tuh boleh ya. Sama hal, Pak, apa contoh jual beli di Makkah. Kadang-kadang jamaah haji itu beberapa toko menerima orang membeli pakai piti rupiah, tapi dikeciannya. Kalau membeli pakai rupiah harganya 4.000. Kalau pakai real harganya 1 real. Ya, mana nih Bu pilih ya? Rupiah lah. Nah, itu contoh. Jadi itu baru namanya penawaran, belum akad. Jadi jangan dikatakan ini gharar pula. Enggak, itu bukan gharar. Itu namanya sekedar penawaran, musawamah. Belum akad dilakukan. Jadi jual beli kredit itu boleh. Nah, tapi yang perlu diwaspadai dalam jual beli kredit adalah urbun atau uang muko. Apa? Uang muko. Namanya urbun. Urbun. Uang muko ke ba? Uang muka ini akad jadi atau ndak jadi? Ya, uang muko nak balik, kau nak boleh. Ya. Tapi kau perlu lo, kalau dalam fikih Bapak Ibu, awak kalaulah akad jual beli ndak boleh awak batalkan akad di tengah jalan tu. Sampai mati itu menjadi utang. Membeli Honda misalkan ala separuh kredit, kemudian ndak teluk membayar leh sampai mati itu jadi utang. Ayo, itu kan konsep konsep namanya kok? Konsep kredit kini. Secara fikih Islam ndak. Sebab ketika akad lah terjadi, Honda itu adalah jadi punya awak dan orang itu menjadi bapi utang jawab. Yo Pak yo. Kok kalau misalkan pakai sistem dealer kan lah suahnya ada asuransi, ada segala macamnya. Coba ke tetangga, cobalah tetangga. Ya nak. Wak beli Honda tetangga wak, harganya bara 10 juta. Sudah 5 bulan, lah tak bayar 5 juta, ndak wak lanjutkan leh. Kecak wak balian Honda aku kanyo, kemudian kecak mah pitiden 5 juta. Boleh enggak tuh? Kan baru terasa doa. Iyo yo. Enggak boleh aku cak. Kok lain kalau misalkan kok leasing, kok nyolah do asuransinya pakai segala macam. Ya wak bayangkan kini ndak do leasing. Lalu bagaimana? Menjadi utang sampai kiamat. Kalau misalkan awak ndak ingin melanjutkan kredit, awak cari pembeli baru. Awak cari pembeli baru. Ambolah membeli Honda, aku lambuan suah 5 juta. Ya, kalau aku ingin membeli Honda, aku tolong selesaikan utang ke kawan bah. 5 juta lagi. Bayar kamu 5 juta, bayar ke kawanku 5 juta. Sabuian serupa itu. Awak nan mencari, jangan orang nan punya Honda pertama lo nan peniang. Ya. Itu kalau dalam praktek tanpa leasing. Tanpa leasing. Ya, rumit. Ya memang seperti itu pula praktek. Nah, jadi uang muka tadi urbun tadi tidak bisa dikembalikan. Sebab kenapa? Karena akad itu pun sebenarnya tidak bisa dibatalkan, Pak. Akad kredit itu tidak bisa dibatalkan. Kalau mau dibatalkan bagaimana? Pindah tangankan ke orang lain. Motor yang kita beli itu diapakan? Jual ke orang lain. Ambo membeli Honda, tapi ambo tidak teluk melunasi. Angku saja lah nama lanjutan ambo jual Honda aku ke angku. Udah itu caranya. Tentu yuk kurang barangnya jadinya. Pasti itu. Iyo, pasti itu. Ya, barang second pasti harganya turun. Barang nanti malam mau tambah mahal apa kayak Pak? Kabau. Ale. Kabau kan ya? Kabau 1 tahun juga kabau 2 tahun mana mah? Kabau 2 tahun. Kalau Honda 1 tahun juga Honda 2 tahun mana mah? Honda 1 tahun. Beda nih. Ya barang kalau manusia nanam buih tambah lama tambah murah. Kalau Allah nanam buih tambah lama tambah mahal. Nah, lanjut. Apa lagi contoh jual beli nandak boleh? Jual beli sandiwara. Namanya bai'un najas. Ambo manggale sepatu.
Kemudian ambo seo orang cie, satyo ado orang nan datang kamali memberi sepatu, angku harus pura-pura acting. Ba actingnya kecean kanyo, iko sepatu nan ambo cari-cari iko. Bara udah jual risiko 80.000. Deh ambo patang cari di Padang 120 rata-rata orang menjual. Sehingga pembeli ketika itu Pak, pembeli ketika itu dek tahu harga 80 keceknya. Mau jual belanja siko ya. Di Padang harganya, di siko kiranya 80. Sabananya harganya 20 nya. Tapi dek karena ada sandiwara tadi, pembeli maraso ndak perlu mago-ago le. Harganya orang kan pembeli ikum penjual malih, ko orang mago dalam-dalam mana magonya ya ndak, supaya orang ko nak mago di SEO-nya ko aktor ko cia. Ya, SEO-nya aktor ko cia. Manga kerja aktor ko manggadangan nanti pembeli supaya nyo marasa untung balanjo di kedai itu. Ya. Namanya apa tuh? Bai'un najas. Enggak boleh. Iklan kalau enggak sesuai jo barang haram. Iklan kalau enggak sesuai jo barang. Bapak ulang lihat Bu. 20.000. 2 kodi. Iya. Iya. Boleh. Itu nama murabahah tadi. Kan 2 kali itu. Ibu membeli dari kedai orang tuh, ibu jual ke ambo. Boleh. Ya, tentu boleh. Halal. Dan ibu sabui lu harga modal awak. Pembeli ndak harus tahu harga modal awak. Karena kata Nabi innamal bai'u antaradin. Jual beli itu yang penting rela sama rela. Boleh ndak cek talua dijual 8 juta? Boleh. Boleh. Kau pernah ke? Ada orang kamu membeli 10 juta ndak kamu jual. Walaupun harganya di Shopee paling-paling 30.000. Bakok serupa itu, iya kok pemberian orang. Contoh model itu Pak ya, pemberian orang. Tapi kalau adonan kamu membeli 50 juta mau jual. Contohnya serupa itu. Walaupun nilai aslinya cuma 30.000. Pembeli ndak harus tahu harga modal. Nah ndak boleh itu awak aib yang disembunyikan ndak boleh. Modal disembunyikan boleh. Yang ndak boleh disembunyikan itu apanya? Aib, cacat. Kokain ko sabananya ada cabiak di siko tuh harus disampaikan. Ya, sampaikan misalkan nyo menjahit kokain ko agak cabiak di siko, nanti kalau menjahit nan bagian ko potong ya, sebagian serupa itu. Ya. Perlu tuh, aib perlu disampaikan. Ya, wak menjual oto ko pernah kecelakaan tuh perlu disampaikan. Oto ko dulu pernah kecelakaan. Ya, atau oto ko dulu pernah bongkar mesin sekali, sampaikan itu. Ya, dan disembunyikan aib. Lahnya banyak praktik jual beli itu yang terlarang lah, ada monopoli namanya leh. Tapi monopoli kita bahas pertemuan selanjutnya lah ya. Jual beli monopoli. Jual beli lewat tengkulak, kapan boleh, kapan tidak boleh. Ada tengkulak, ya. Oke. Kapan boleh jual beli lewat tengkulak, kapan tidak boleh. Insyaallah itu kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Itu barangkali pelajaran kita malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.